Halaman aktivitas. Bilang apa dia juga suami saya. Baru hari pertama pernikahan kami. Kalian terlalu tidak tahu diri kan? Tidak tahu diri. Kak, kau terlalu membesar-besarkan dirimu sendiri kan? Kau jangan lupa, dia hanya menantu kami dari keluarga Lin. Sekarang kamu bisa mengemudikan mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Menjadi manajer di perusahaan besar. Ini semua seharusnya aku berikan padamu. Kamu masih membela dia. Bagaimana kamu bisa begitu? Curang, kamu sama saja dengan ibumu yang tidak punya status. Sifatmu memang tidak tahu malu. Keluarga kita bisa memberinya sesuap nasi. Kamu adalah hadiah terbesar. Aku tidak bisa menahan diri jika kamu pergi bersamanya. Pembantu kedua, jangan berlebihan. Kamu harus melindungi Rinka Honda dengan baik. Tidak mungkin. Tolong bantu saya. Cukup. Panglong nanti akan menjadi orang yang mengelola keluarga Lin. Apa, Master? Bagaimana kamu bisa seperti ibumu yang tidak berinisial? Tidak malu-malu dari lahir, aku tidak tahan melihat kamu pergi bersamanya. Bukankah aku lupa? Berapa banyak anak mertua yang membuatku tidak bisa bergerak? Katakanlah Tang Mumeng masuk ke keluarga Lin kita. Sejak awal aku merasa ada yang salah. Yun Tian ini orang tua itu ternyata memihak keluar. Nah, sekarang kita harus bagaimana? Saya punya. Saya ini, benar-benar tidak merepotkan. Dulu hanya seorang penjahat yang menyelamatkan babi dan menjalani hukuman penjara. Sekarang setelah bergaul dengan orang-orang penting, ingin menguasai harta keluarga. Sungguh tidak tahu malu. Usaha orang lain tidak cocok untuk orang yang hanya berjualan di sini berteriak-teriak. Suamiku, Kenapa kamu? Jangan ganggu ayahku ya. Lihat kamu. Kamu yang hanya seorang menantu, masih berani bicara begitu. Kamu juga pantas miskin. Bodoh. Kamu kira kamu masih bisa mengatur segalanya seperti Tuan Tang yang hebat. Orang tuamu yang berbakat sudah meninggal 5 tahun lalu. Kau hanya perlu ingat, kau hanyalah anjing keluarga Lin milikku. Ayah hampir tidak bisa bertahan. Kalian semua jangan berisik. Cepat bangunlah. Kau. Ada apa? Sialan. Apa kamu lagi bergerak? Anak yang kedua dari kaki ini, Ying. Baik, hasilnya memang kamu. Kamu juga tidak percaya padaku. Tidak apa-apa, aku tidak akan. Tapi siapapun yang berani menghalangi aku, Om Tua, mari kita kuburkan bersama. Dalam 5 menit, saya akan bertemu dengan dokter terbaik di Huaxia. Hahaha. Saya benar-benar tertawa. Bagaimana dewa medis dari ibu kota bisa datang? Anak tanpa nama, silakan masuk. Saya, Su, telah mengundang dokter terbaik di ibu kota untuk mengobati Tuan Tua. Memang Su memiliki kekuasaan dan kehormatan, bisa mengundang dokter sebaik ini. Beberapa anak di istana benar-benar tidak tahu malu. Bahkan bilang bisa memanggil dokter terbaik datang. Sungguh omong kosong. Saya rasa seharusnya menikahkan Chu Yuan dengan Su Sao sejak awal, agar bisa membantu keluarga kita kapan saja. Tenang saja, Su Er, meskipun ada sedikit kejadian tak terduga di antara kita. Tapi kamu akan tetap menjadi menantu keluarga Su saya. Saya tidak akan membiarkan ayah kita mengakui. Selama kamu menyerah pada keluarga saya, Su, membantu keluarga Lin, pertemuan hidup ini dengan salah satu dari 4 keluarga besar juga adalah. Lepaskan tanganku. Mundur sesuai urutan. Jangan berani menghina Su Sao. Kamu itu siapa? Kau di mata Su hanya selai rambut yang diikat di pinggang Tuan. Keluarga Lin mengalami masalah. Bukankah itu juga membantu keluarga Su? Ada anjing yang menggonggong. Cepat pergi saja. Tentara kecil, tidak ada urusan, pergi saja. Masih merepotkan Hesen untuk memperhatikan penyakit suamiku. Tenang saja, saya adalah dokter terbaik di ibu kota. Apapun penyakitnya, pastinya obatnya ampuh. Bagaimana? Sepertinya penyakit ini sulit diobati. Ya, memang ada sedikit masalah, tapi serahkan saja pada saya. Apa yang diucapkan si merah? Jangan dibuka. Ayo, suka menggigit orang di mana-mana. Daerah meledak. Berani-beraninya menyerang pakaian dewa. Orang-orang, bawa anjing ini ke atas. Saya akan segera menghilangkan kecurigaan. Lisi akan tiba dalam sekejap. Sampai jumpa lagi. Masih berani menggigit kosmetik. Lupa dengan pelajaran yang saya berikan terakhir kali. Tidak berani lagi,
Tidak berani lagi. Segera pergi. Pergilah sekarang. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Tuan datang membantu. Orang lain menunggu di luar pintu. Di luar. Guru, sudah lama tidak bertemu. Anda masih hidup. Ada yang penting. Barang yang dibawa oleh Kak Kuang. Sudah dibawa? Sudah dibawa. Sudah dibawa. Saya datang untuk memberi selamat kepada Anda. Sumber air mulai menghitam. Ini adalah racun yang sangat berbahaya. Air adalah zat yang paling murni di dunia ini. Begitu terkontaminasi sedikit saja, ia akan berubah warna. Saya baru saja menggunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam sisiknya. Dari jantung hingga ke belakang sedikit demi sedikit hilang. Baru bisa menyelamatkannya. Bagus sekali. Tapi mengapa Tuan Lin bisa keracunan? Aku merasa masih hamil di dalam hati. Guru, Anda adalah Jin Gui yang tidak nyata. Mengapa Anda harus menderita di keluarga Lin yang kecil ini? Saya benar-benar sudah membawa sekop ke rumah Anda. Saya di sini bukan tanpa alasan. Kakak tidak pernah mendengarkanmu. Apakah kali ini Anda berbicara dengan saya dari hati? Katakan siapa yang memberi racun. Apa yang kau bicarakan? Bodoh, kau tidak akan mencoba permainan menangkap pencuri dengan mencuri di sini, kan? Siapa yang menusuk? Aku akan tahu setelah ku jajal. Tunggu, biarkan aku bicara dulu. Meskipun ini urusan keluarga kalian, aku tidak bisa campur tangan. Namun, mari kita bicarakan dengan adil, bukan? Kamu tidak boleh tidak percaya. Satu orang luar campur tangan jauh lebih masuk akal. Jangan bicara sembarangan, Kak. Nona Su sudah bilang, asalkan kamu setuju cerai, dia akan segera menikahimu. Dia bahkan tidak akan menganggapmu barang bekas. Jadi, dia takutkah? Jangan ikut serta dengan kekacauan ini. Saudara-saudara, Tuan Lin, meskipun racun di tubuhnya sudah teratasi, tetapi efek racunnya cukup parah. Pingsan 1 atau 2 hari adalah hal yang normal. Dia masih perlu istirahat. Jika tidak ada hal penting, saya akan pergi lebih dulu. Iya, ayah belum sepenuhnya sembuh. Kita jangan berdebat lagi. Saya tidak ingin ada yang buruk menimpa. Saya tidak akan membiarkan ini selesai. Saya juga akan menyampaikan perkataan raja padamu. Jangan pikir saya tidak tahu bahwa kamu hanya trik kecil. Sialan, kamu seorang menantu kecil berani menggigit Tuan. Bagaimana hubungan seks Anda? Berikan itu padaku. Saya tidak akan masuk ke rumah ini lagi. Saya tidak akan masuk sebagai culan di Jiu Zhou lagi. Apakah cukup? Ada lagi? Jangan terlalu memaksa. Berdasarkan apa yang Anda miliki, saya ingin Anda keluar dari pintu ini hari ini. Kau ingin nyawa saya? Ganti nama pemuda keluarga Su jadi berita utama. Hancur dalam nama dan martabat. Kau ikan ya? Saya datang untuk mengunjungi Tuan Lin. Sungguh kebetulan juga kau ada di sini. Kalian pasti adalah calon menantu yang diidamkan keluarga Lin. Namun, hanya seorang penjahat. Kamu sepertinya ada banyak kesalahpahaman antara kalian. Anakku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Sepertinya wajah lama Su ini. Harusnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Kau adalah tuan konyol dari keluarga pertama 4 keluarga besar, bukan? Hahaha. Anakmu telah melakukan kesalahan seperti ini. Dengan kata-katamu saja, aku bisa membebaskanmu. Tidak tahu Xiao Su ingin apa ya? Harta dan ketenaran. Asalkan kau buka mulut, bahkan jika kau hanya ingin menjadi gubernur jenderal. Aku ingin apa? Aku ingin anak anjingmu berlutut. Kau jangan harap berlutut. Lihatlah apa yang kau buat. Bagus-bagus. Di akhir dinasti Tang, aku dan kamu akan bersatu. Karena Tuan memiliki rencananya sendiri, mari kita mulai dengan pelacur itu, Lin Churan. Nyonya tua, ceritakan rencanamu. Lin Churan sangat baik hati, asalkan kita beritahu dia, biarkan dia membawa bukti, lalu lepaskan dia. Saya sudah menjual flash disknya, sesuai kesepakatan. Lepaskan kapal induk. Hahaha, flash disk sudah di tangan. Bagaimana menurutmu? Tuan, kamu terlalu naif, ya? Tidak tahu mengapa gadis polos ini merasakan hal ini. Berlari ke sana sini.
Tempat menyembunyikan bukti hanya sang pemilik yang tahu. Segera periksa semua rekaman pengawas di seluruh tempat pertandingan. Pemiliknya cantik. Ada yang berani mengganggu orang. Hahaha, apa ini? Saya bilang kepada kalian, tidak perlu tinggal di dunia ini. Ini bukan Lin Jiachun. Junjin, apa pahlawan kecil menyelamatkan kecantikan, hahaha. Nenek, maafkan saya yang menyebabkan masalah untukmu. Kayu persik. Selalu mengganggu urusan baik saya. Sulit untuk terbang. Paman kecil juga bukan tidak mungkin. Ayo, berlutut di depanku. Tidak mau, Yoshi. Jilat sampai bersih. Kenapa tidak mau memanggil Lin tiba-tiba? Pergi dariku. Bagaimana seorang pengantin muda seperti dia bisa memiliki keahlian bela diri yang begitu baik? Berikan tanggapanmu padaku. Lepaskan tanganku, kau juga terlihat seperti seorang pria. Tidak melakukan hal-hal yang pantas bagi seorang pria. Menurutku kau tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Kau sudah berusia 94 tahun. Seranglah aku. Saya tidak bisa menjamin bahwa pisau saya masih akan menuruti perintah saya. Aku tidak menjamin. Yo, tubuhmu ternyata cukup kuat ya. Amu-amu ah. Hahaha, berlututlah dan terimalah pukulan. Kalau tidak, aku akan merobek semua pacarmu. Jangan sentuh dia, Tiomumu. Jika kamu berani melangkah maju lagi, seharusnya harus turun dan lepaskan Tuan. Ini adalah keinginanmu untuk melepaskannya. Bersujud dan terima pukulan, kalau tidak, lantainya akan retak. Kalau tidak, tidak boleh melepaskan. Hahaha, tidak menyangka Tom juga punya sisi seperti ini. Siswa dipaksa oleh Xiao Luoluo sampai seperti ini. Melihat seluruh Tiongkok, siapa yang berani mengganggu dadeku? Keluarga Su kalian ini, siapa saja berani muncul? Cepat pergi. Kita sudah lama tidak mendengar kata-kata yang diinginkan seperti ini. Sungguh merindukan. Hahaha, kita adalah penguasa Sungai Jiang. Jika Tuan Su masih tidak tahu diri seperti ini, jangan putuskan, ya? Pria Tiongkok dari 4 penjuru. Kami di sini menyelesaikan beberapa urusan keluarga, menyebutnya sebagai kesalahan kecil. Dia sama sekali bukan saudaramu, kakak. Ada kesalahpahaman? Ya, tadi di rumah sakit akademi tidak baik, juga tidak akan membiarkan bocah itu hidup. Kakak Li, kau yang besar jangan ingat kesalahan yang kecil. Biar saja bocah ini selamat. Tuan Su bernama Qin, suku Su di Jiangxiang. Aku bisa marah? Hahaha, 50 kali sujud itu tidak ada artinya. Kau lihat. 50 kali sudah dianggap menjijikan. Kau beri 50. Waktu yang kau berikan padaku untuk membandingkan. Lupakan, hari ini minum. Aku menemukan kalian masih ada wanita cantik yang serius. Apa yang kau katakan cukup menggoda. Jika aku memusnahkan keluargamu. Sudah. Tuan San, apakah kau menabraknya? Hanya sedikit saja. Teruskan. Benar kan? Brengsek. Segera beri hormat kepada Pangeran Ping. Aku salah. Tuan Gao. Aku salah. Tuan Gao. Aku salah. Tuan Gao. Tuan Gao. Maaf, tidak ada masalah. Semua salahku. Terlalu berani mengambil keputusan. Kau istirahatlah sebentar. Istirahat yang baik. Karena kamu adalah Raja Kegelapan. Mengapa sekarang kamu pergi dari rumah? Seharusnya kamu bilang kalau kamu adalah Raja Kegelapan. Oh. Lepaskan tanganmu. Iya kan? Maaf, maaf. Tangan pribadi Wang. Kamu mungkin akan menyusut. Jika aku bukan sakit, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Keluarga Su hanya menghapus mereka. Mengandalkan perlindungan keluarga dan bersikap angkuh, mereka mempertaruhkan nyawa. Takutnya orang di sungai bisa berbahaya. Katakan apa yang ingin kau dengar.
Berhati-hati jangan menunduk lagi. Lepaskan dia, ampuni aku. Wajahmu terlihat aneh ketika bertemu dengan istrimu. Kakekku sedang mempertimbangkan untuk mengampuni kalian semua. Semua dengarkan baik-baik. Bukankah ini saatnya kau sombong? Sekarang aku juga hidup untukmu. Jangan bikin keributan. Begini juga baik, supaya tidak kotor tangan. Saudaraku, apa rencanamu selanjutnya? Aku masih ingin bersembunyi di rumahmu, untuk menyelidiki sedikit. Ah, ternyata orang yang merugikan saya adalah orang di samping saya. Dia adalah perut ular berbisa. Tuannya maafkan saya. Bundanya, tolong lepaskan bunda. Kamu adalah ibu Xiaoran, mengapa tidak membunuhmu? Hingga kini, aku masih memiliki perasaan suami istri terhadapmu. Xiaoran, cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Ayah. Kali ini benar-benar terima kasih kepada Yang Mulia. Rumah Anda benar-benar akan dikuasai oleh si Su dari keluarga Su. Aku sudah tua. Seringkali aku mengabaikannya. Keluarga saya tiba-tiba diabaikan. Nenek kedua menyerang sendirian. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu, meskipun tubuhnya tidak sehat, tetapi mata saya baik. Saya memutuskan untuk membuat keserakahan menjadi keluarga baru di sebelah rumah saya. Paman besar, saya, seorang luar keluarga, mengelola nama keluarga Lin. Tidak adil. Saya sarankan keluarga Lin mempercayai Curan. Percayalah, dia bisa melakukannya lebih baik daripada saya. Xiaoran, ada pendapat? Baiklah, mulai sekarang, Curan adalah pemimpin keluarga Lin. Siapa sebenarnya yang membunuh putraku? Ke bawah, Yang Master telah menculik keluarga Li. Lin Curan, keluarga Li baru-baru ini mengerahkan orang untuk mengepung Yang Master. Yang Master dalam keadaan terdesak ingin membunuh Tengmu. Hasilnya terjatuh dan meninggal dunia. Oh, menantu yang berdosa dari keluarga Lin, Sunan, telah membunuh putraku. Aku akan membunuhnya. Aku ingin seluruh keluarga Lin membayar dengan nyawa untuk putraku. Ayah, aku punya rencana. Tidak ada yang tahu kalau aku adalah bagian dari keluarga Su. Nyonya, aku bisa memanfaatkan hal ini untuk menyusup ke dalam keluarga Lin. Kita bekerja sama dari dalam dan luar untuk menghancurkan keluarga Lin. Baik, mari kita lakukan seperti itu. Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk menjatuhkan semua bisnis keluarga Lin. Aku ingin membuat keluarga Lin tidak bisa hidup atau mati. Mereka tidak bisa hidup atau mati. Pabrik makanan kepala keluarga telah berhenti bekerja sama dengan kita. Pasar pakaian wanita mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bahan baku dari keluarga kita lagi. Tuanku, restoran, hotel, dan tempat hiburan kita tidak ada yang datang. Tuanku, saham yang kita beli sementara ini mulai jatuh nilainya. Dengan situasi saat ini, sepertinya kita akan bangkrut segera. Pasti ada orang yang ingin merusak bisnis kita. Apa yang harus saya lakukan? Taomu, tidak apa-apa. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk memblokir semua aset keluarga Li. Saya akan membuat seluruh keluarga Li menguburkan diri untuk anak saya. Ayah, saya punya rencana. Saya akan memberikan uang kepada kalian. Tolong biarkan saya pergi, ya. Saya akan memberikan uang kepada kalian. Bagaimana? Jangan salah paham, kami hanya ingin kontak yang bisa dihubungi. Nak, meskipun kamu berlari sampai sepatu kamu putus, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Hahaha, coba gerakkan dia sedikit. Hahaha, kamu itu apa sih? Jangan mati, minggir jauh. Tidak, aku enak, biar kamu kenyang, bawa pulang. Nak, hanya kamu seorang masih mau jadi pahlawan. Jangan bilang tidak diberi kesempatan. Aku hitung sampai 3, hilang ya. Ya ampun, bikin aku ketawa mati. Nak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan minta maaf. Lalu pergi saja, kami bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Anak ini masih belum pergi. Kehidupanmu sudah jenuh ya. Kau benar-benar tidak menghargai kebaikan. Aku pergi, waktumu sudah habis.
Buruan pulang saja. Rumahku, Mayor. Terima kasih kepada kakak yang telah menolong. Aku datang di sini untuk bekerja. Ternyata tidak disangka bertemu dengan hal seperti ini. Sekarang sudah sangat malam. Masih saja saya tidak punya rumah. Jika bukan karena kakak menyelamatkan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin saya harus mencari pekerjaan malam ini. Kakak, bisakah kakak menampung kami? Kakak, saya sangat bisa membantu. Terima kasih kakak. Kakak, bisakah kakak membantu saya mandi? Kita lihat saja mau main-main apa kamu. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih kepada kakak yang telah menolongku. Jika tidak, Mei takutnya sudah mengalami sesuatu yang buruk. Mei tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, hanya bisa menyerahkan diri pada kakak. Mei sampai sekarang belum pernah mengalami urusan antara pria dan wanita. Aku dengan senang hati akan mengikuti kakak, meskipun tanpa nama dan tanpa hubungan. Jangan main curang, ada panggilan. Apakah kakak tidak suka Mei? Mei bisa berubah, haha. Bisakah kamu bersikap normal? Sekarang kamu sama saja dengan gerombolan itu. Cantik, aku bahkan mengantarkan diriku sendiri. Tetapi kamu tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah, masih memanggilku perusuh. Aku sangat marah. Nona ini, HMPH? Asal aku bisa ikut kakak. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Kau tinggal di sini saja, istirahat yang cukup lalu pulang. Jika kau tidak membawaku pergi, aku akan keluar dan teriak. Katakan bahwa saya tidak mengenalmu. Kau menutup mulutku. Kau ingin merusak saya. Kau. Ikuti langkahku. Oh, kolam ikan itu ada saham Linjia 51. Hei hei hei, tenang saja. Saya akan membeli dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Bagaimana keluarga Su bisa menyerang? Saya yang menghabisi keluarga Lin. Apa yang harus kita lakukan? Saya baru saja menjadi kepala keluarga Lin. Jangan-jangan keluarga Lin akan punah di tanganku. Kau percayalah padaku. Kakak. Kamar kita di mana? Adik sedang menunggu di kamar. Hei, kamu bercanda ya? Curan, dengarkan aku berdalih. Kamu masih tahu ini berdalih? Tolong, Tang Dabing Wang. Keluar dari kamarku. Sejak kamu datang ke keluarga Lin tidak pernah tenang. Apa sebenarnya tujuanmu? Apakah kamu masih ingat masa kecil? Aku mengikuti ayah ke pasar luar angkasa. Ketika kitab langit baru tiba di kota Wansing, aku pun lari keluar seorang diri. Saat itu, aku sangat asing. Perilakuku yang ceroboh sangat mencolok. Ada yang tidak suka padaku, ingin menamparku. Saat itu, saat mereka akan menyerangku, kamu datang dan membubarkan mereka untuk menghormati nenek moyang kita. Kamu masih ingat? Aku pikir kamu sudah lupa. Sekarang bisa percaya padaku kan? Bagaimana mungkin begitu mudahnya? Sebenarnya, kakek Lin Xiao adalah guruku. Semua keterampilan yang aku miliki ini aku pelajari darinya. Dia juga yang mengirimku ke utara. Agar keluarga Li dapat meraih prestasi yang gemilang, dan mencapai kesuksesan seperti sekarang. Sebelum meninggal, guruku berpesan padaku untuk melindungi keluarga Li. Ada lagi? Tidak ada lagi, kan? Tidak ada. HMPH. Ada lagi. Hei. Di rumah Anda, bertahan hidup tidak bisa. Mencari kematian tak bisa lepas. Tuan rumah, restoran, hotel, dan tempat hiburan kami tidak ada pengunjung. Tuan rumah, saham yang kami kumpulkan mulai anjlok. Dalam situasi saat ini, sepertinya mereka segera akan bangkrut. Bagaimana kabar Bapak Anda akhir-akhir ini, Pak Direktur? Baik-baik saja, berkat kebaikan Pak Unclesu. Bagaimana mungkin Raja Lin menyambutku dengan kasih sayang yang mendalam ini? Kali ini, aku membawa kabar baik. Apalagi kabar baik yang bisa dibawa oleh Unclesu? Bukannya aku baru dengar kalau ada kesulitan di rumahmu? Saya yang menjadi paman ini, tidak bisa tidak peduli dan tidak bertanggung jawab. Keluarga Su kami, bisa memberikan bantuan. Kami akan mengoordinasikan industri yang berhubungan dengan kalian, agar mereka bisa melanjutkan kerjasama dengan kalian. Hahaha, termasuk pabrik milik keluarga Su kami. Juga bisa diberikan kepada keluarga Lian kalian.
Namun, keluarga saya memegang 51% saham keluarga Lin. Tenang saja. Saya akan membeli dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar, haha. Saham keluarga Lin sudah jatuh hingga 1/5. Anda benar-benar memberi bantuan di saat-saat sulit. Orang yang hina. Kepala keluarga Lin. Saya memberi Anda waktu 3 hari untuk mempertimbangkan dengan baik. Jika tidak setuju, keluarga Lin akan bangkrut. Pada akhirnya, keluarga Lin tidak akan lagi ada. Keluarga Lin akan berkurang. Bagaimana ini? Oh, kakak. Apakah kau tidak suka pada Mei? Kau tinggal di rumah saja. Kakak, kalau kamu tidak memanjakan Meyer, Meyer tidak akan membiarkanmu pergi. Apa orang itu tidak ada lagi? Ternyata mengirim seorang penjaga kecil untuk menunggu keluargaku. Mengapa kepala keluarga Su harus repot-repot dengan seorang menantu kecil sepertiku? Aku hanya datang atas perintah kepala keluarga untuk menanyakan beberapa hal. Mengapa kepala keluarga Su harus langsung menyulitkanku? Apakah tidak bisa melihat bahwa Xiao Su juga sangat pandai berbicara? Saya hanya seorang pembawa berita kecil. Bahasa cinta yang berbahaya. Hanya bisa bicara saja. Tidak seperti Su Jiachu, yang bisa membuat keluarga Ping bangkrut hanya dengan sekali gerakan. Hahaha, itu benar sekali. Segala sesuatu harus berdasarkan bukti. Bukti. Itu omong kosong. Mengenai nasib keluarga Lin, aku sangat prihatin. Mungkin mereka menyinggung seseorang yang berkuasa. Sekarang aku tanpa ragu-ragu menyelamatkan keluarga Lin. Sekarang kamu masih mencurigai saya. Itu benar-benar disayangkan. Baiklah, mendengar bahwa putra muda keluarga Su hilang. Dia sering menghilang. Jika perlu mencari orang, keluarga Lin pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih banyak. Dalam waktu 3 hari, keluarga Lin akan mendapatkan kembali harapan. Saya salah. Bagaimana kalau kamu ambil Sumei saja? Kamu kan sangat menyukainya, tapi hanya aku yang bisa jadi pemimpin. Masalah ini tidak seperti yang kau bayangkan. Masalahnya sudah cepat teratasi. Kau tahu tentang Jiumu? Sepertinya Su Shaolin menyebutnya sebelum dia meninggal. Apakah itu organisasi rahasia yang terdiri dari 9 industri yang dibentuk oleh para elit, yang mengendalikan Tiongkok dan 9 negara sekitarnya secara diam-diam? Di Jiumu ada seseorang yang tidak memiliki nama atau gelar. Selain duta tentara dan Li Sihai, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya, karena dia adalah orang terkuat di dunia. Siapapun yang dia incar, hanya akan mendapatkan jalan buntu. Tidak ada yang selamat. Sangat hebat. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena dia memiliki keterampilan yang baik, dan juga ahli dalam menyamarkan diri. Dia bisa meniru orang lain satu. Orang-orang menyebutnya sebagai orang 1000 wajah. Meskipun targetnya dilindungi dengan ketat, dia tetap bisa menyusup masuk. Persis sama, tapi bukan berarti itu hebat. Ada satu kebiasaan yang hanya diketahui oleh Wang dan Li Sihai. Di lengan kirinya selalu ada sebuah gelang. Ini adalah satu-satunya cara untuk membedakannya. Namun sekarang dia adalah pengawal pribadi Wang, selalu mengikutinya. Jadi, di sini kita ambil satu nama. Tuan Wang. Ini benar-benar keluarga Su. Dia sudah tahu keluarga Su telah mati. Hanya sisa-sisa keluarga Su. Meyer, nanti aku akan mengatur penembak jitu untuk menyerangnya. Jika benar ada kejadian tak terduga, aku akan menarik perhatiannya secara langsung. Kamu dari belakang kiri. Langsung serang. Keluarga Lin harus dimusnahkan. Saya mengerti, biarkan saja saya. Siapa itu? Bukankah keluarga Lin sudah jatuh miskin seperti ini? Seperti 2 orang pengemis. Tuanku dari keluarga kita disebut Fan Linjia. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Mengapa Tuan Lin membawa seorang pengemis? Tidak mungkin dia adalah penggemar beratnya. Sialan benar. Nanti kalau pergi seharusnya ada makanan di kepala. Kalau tidak, bawa saja kalian, supaya besok tidak lapar. Katakan padaku, ini bukanlah tindakan baik. Hahaha, tentu saja. Jika kita punya tuan, mungkin dia hanya akan memberi tulang-tulang lagi, karena sisa makanan anjing masih harus dimakan. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Hari ini juga saya bawa hadiah ulang tahun. Soutong, kamu berani kutuk aku. Benda hina itu.
Memang seluruh tubuhnya penuh dengan nasib buruk. Tidak heran keluarga Lin semakin merosot. HMPH, mengapa keluarga Lin merosot? Pasu yang kedua. Kau berani bicara padaku seperti itu. Aku rasa hari ini keluarga Lin tidak ingin pulang. Ada apa? Su Laogo sudah bersenjata, menghadapi kita? Huhuhu. Nanti aku akan mengatur penembak jitu untuk menyerangnya. Jika benar ada kejadian tak terduga, aku akan menarik perhatiannya di depan. Sementara dari belakang langsung menyerang. Rumah Lin harus dihancurkan. Saya mengerti, biarkan saja itu pada saya. Siapa itu? Bukankah rumah Lin sudah jatuh miskin seperti ini? Seperti dua orang yang meminta-minta. Tuanku sedang berencana untuk menangani rumah Lin. Bagaimana bisa melewatkan kesempatan ini? Mengapa tuanku membawa seorang pengemis dari rumah Lin? Aduh, tidak bisa. Pasti karena nonton drama. Sungguh sial ya. Nanti saat pergi, seharusnya masih ada sisa nasi. Kalau tidak, kalian bawa saja, supaya tidak kelaparan besok. Kalian bilang, apa ini bukan tindakan baik? Haha, tentu saja iya. Kalau di rumah kami, pasti banyak tulang yang tersisa, karena sisa makanan anjing masih harus dimakan. Oh, terima kasih banyak kepada kalian semua. Hari ini juga saya bawa hadiah ulang tahun. Sun Wukong, kau berani mengutukku? Benda sialan. Memang dia penuh dengan nasib buruk. Tidak heran keluarga Lin semakin merosot. Mengapa keluarga Lin merosot, Wu Laoer? Kau berani bicara kepadaku seperti ini? Menurutku hari ini kau tidak akan pulang ke rumah Lin. Oh, apa terjadi, Su Laogo? Kau tidak mau berpura-pura lagi. Ayo kita selesaikan ini. Kau diam untukku. Kau yang telah membunuh anakku. Tuan Su. Mungkin saja mencela tanpa alasan. Aku ingin seluruh keluarga Li membayar dengan nyawa untuk putraku. Jelas itu adalah putramu sendiri yang jatuh dan mati. Mengapa harus kau yang terlibat? Kau bicara omong kosong, bukan kau. Mengapa putraku tiba-tiba ada di pinggir hutan? Jelas kau ini kayu kering yang membunuh, binatang buas. Anakmu benar-benar tidak bersalah. Jelas dia yang menggoda ibu kedua keluarga Lin, memberi racun kepada kakek Lin, berusaha menguasai kekayaan keluarga Lin. Setelah aku membongkarnya, dia menyimpan dendam. Jadi menggunakan Lu Zong, istriku untuk menganiaya, menghunuskan senjata. Ini alasanmu membunuh? Aku datang memberitahu. Dia ambil pisau ingin membunuh istri saya, kemudian dia tabrak dan bunuh diri. Ini karena Tuhan tidak mau dia terus merusak dunia. Jadi dia panggil dia kembali. Jelas dia pantas mati. Kau tolol. Anda, Tuan Gubernur, hanya orang biasa sebagai pejabat. Hari ini Tuan Gubernur juga sudah tiba. Saya sarankan Anda segera berlutut untuk dihukum. Hormat kepada Tuan Gubernur. Tuan Su, silakan bangkit. Tuan Gubernur, Anda harus memutuskan untuk kami. Itu adalah keluarga Lin yang menyebabkan kematian putraku. Dan berusaha untuk menyakitiku. Tuan, tolong keadilan untukku. Anda tidak perlu khawatir jika ada ketidakadilan. Silakan ceritakan perlahan, orang-orang yang jahat tidak akan lolos dari hukum. Saya pasti akan menangani dengan adil. Hei! Tuan, apa yang Anda katakan? Dan saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Tidak peduli siapa yang salah, saya tidak akan memberikan ampun. Tuan, Anda tidak bisa begitu. Saya sudah bilang, segala sesuatu harus diselidiki dengan jelas sebelum berbicara. Tidak perlu diselidiki lagi. Langsung keluarkan perintah maut. Su Jin tidak boleh ada yang pergi. Hahaha, perintah maut. Hahaha. Apa kamu pikir kamu raja sakit? Masih mau perintah maut? Kamu pasti sudah ketakutan, kan? Ini sedang berakting. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Mau menakut-nakuti Tuan Chen? Hahaha, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu adalah raja sakit, kan? Hahaha, raja sakit, sudah mati, bodoh, hahaha. Oh, lalu kamu bilang raja sakit pergi kemana? Dia mati di penjara. Siapa yang tidak tahu tentang orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh? Hanya kamu, seorang menantu kecil, yang berpura-pura hebat di sini. Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tahu saya di mana selama 5 tahun ini? 5 tahunnya kamu, hei. Bukankah kamu sedang dipenjara karena kejahatan? Kamu sudah masuk penjara. Kamu juga di penjara. Kamu pernah bertemu dengan raja militer? Pernah, memang. Setiap hari aku bisa melihatnya di cermin. Su keluarga,
Dengar perintah, silakan Su keluarga melakukan dosa besar pengkhianatan cinta. Raja militer, dengar dan berbicara dengan kurang ajar. Kuil 9 Mastik menerima perintah. Maafkan dan hukum keluarga Su. Eksekusi perintah kematian. Apa yang dilakukan Su? Berani mengaku, membekukan saya. Kau tidak usah melibatkan saya dalam masalahmu. Semua kerjasama bisnis kita berakhir di sini. Pemimpin keluarga, saham kita jatuh. Xiao Su, jangan salahkan kakak terlalu kejam. Hanya bisa bilang kamu mengganggu orang yang tidak seharusnya. Kamu terbang di langit. Aku akan membantumu mencarikan. Tuan Chen, pedang ini melanggar atas bawah. Aku menyelamatkan diri. Li Kai, anggota markas besar, Gubernur 13 Provinsi, Chen Qiang, menghormati Raja Perang. Apakah Anda salah lihat? Pemuda ini hanyalah pengantin pria dari keluarga Lin. Menghancurkan penangkapan keluarga Su bisa menjadi solusi. Ayo, saya akan membungkuk. Semua ini adalah hal yang baik. 6 tahun yang lalu, keluarga Tang saya dituduh menyelundupkan barang-barang buatan negara. Yang anehnya, tidak ada petunjuk sama sekali. Hanya beberapa keluarga besar di Tiongkok yang bisa melakukan hal seperti itu. Saya berpura-pura di penjara, agar pembunuh lengah, menyelidiki aliran. Anak buah saya, menyelidiki petunjuk. Hasilnya mengarah pada Fan Qingcheng. Su Chang, saya menyembunyikan identitas dan masuk ke keluarga Lin. Menjadi orang yang tidak biasa, tidak bisa dipenggal hanya untuk menyelidiki kebenaran. Kini kebenaran sudah terungkap. Keluarga Su, saya tidak lagi memiliki alasan untuk ada. Kamu adalah raja tentara. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau pasti sudah dibunuh. Kau pasti hanya tipuan. Keluarga Su benar-benar berpengaruh. Aku bilang ada sekelompok orang terampil di penjara yang ingin membunuhku. Tangan keluarga Su bisa menjangkau penjara ya? Kalau begitu, aku tidak mau mengikuti kehendak Anda, Yang Mulia Su, dan jatuh ke posisi yang kalah. Jatuh ke jurang. Seandainya aku masih hidup, bukankah itu merusak muka Tuan Su? Aduh, Tuan Raja Perang, saya tidak bermaksud begitu. Tuan Raja Perang, kau juga tahu saya adalah Raja Perang. Lain kali sebelum kau ingin mencelakakan saya. Kumis, adik, kakak, tolonglah. Kakak, jangan. Ternyata kamu yang membuatku begini. Takut ya, nyawamu yang hancur ini. Dan jangan ganggu putrimu juga. Ibu guru tidak seperti ini. Cinta sejati tidak seperti ini. Jika tidak bertindak, Sujia mungkin tidak selesai. Kalau bertindak, Sujia pasti selesai. Selesai. Ah. Adikku, kenapa kamu begitu bodoh? Kakak, maafkan aku. Aku berbohong, namaku Suman. Aku Sujia perempuan. Aku tahu bahwa Sumei turun untuk ditangani. Suca, ayahku, tolonglah. Muk, tolong lepaskan ayahku, Muk. Akhiri saja Suca di sini. Tempat tinggal yang begitu luas, di bawah matamu sendiri, mengandalkan perlindunganmu, sebagai pemimpin, apa yang akan kau lakukan? Aku tahu kesalahanku, tolong hukum aku. Raja Tentara. Aku biasanya sibuk dengan pekerjaan penting. Namun, aku mengabaikan masalah di depan mataku. Aku akan segera menyelidiki hal-hal di sekitarku. Jangan tunggu. Jika hal ini terjadi sekali lagi, Gubernur 13 Provinsi harus diganti. Tuan Chen, Anda seharusnya tahu. Saya mengerti, atasan. Berita tentang Raja Penyakit akan muncul malam ini. Kedua, properti keluarga Su sementara dikelola oleh keluarga Lin. Ketiga, kirim orang untuk menyamar dan mengawasi situasi di sekitar. Jika menemukan keluarga Lin bersikap semena-mena, segera ikat orang yang menjijikan itu dan bawa ke hadap saya. Kau ini pejabat yang cukup berkuasa ya. Itu kan semua karena Anda. Biasanya saya juga tidak berani sesombong ini. Jadilah pejabat yang baik. Dulu saya memilihmu karena cahaya di matamu ini. Karena hati sucimu. Baru mengirimmu dari desa untuk menjadi pejabat. Kamu tenang saja. Aku selalu akan menjadi prajurit yang kamu kenal saat pertama kali bertemu. Aku adalah anak budak. Aku tidak pernah melupakan hal ini sebentar pun. Itu membuatnya lebih mudah untuk pergi. Bro Qiang masuk dan bicara dulu. Pak Bos. Tidak perlu begitu formal. Apakah ada orang lain? Wu Xiu. Saya bilang satu hal.
Kamu juga tidak memberitahu saya. Apakah kamu tidak menganggap saya sebagai saudara? Bukan hanya tidak memberitahumu. Saudara-saudara Jiumu lainnya juga hanya diketahui oleh kakak Shihai tentang hati saya. Saya bilang, kakak, mengapa kamu harus mengambil risiko? Serahkan hal ini padaku untuk menangani. Apalagi yang bisa diungkapkan. Lagi pula, kamu masih tinggal di keluarga Lin sebagai menantu. Tentu saja kamu mengalami banyak kesulitan, kan? Apakah aku perlu mengirim orang untuk menghancurkan keluarga Lin? Aduh. Tunggu sebentar, Om. Selain nama menantu yang tidak enak didengar, keluarga Lin tidak mengalami kerugian, itu yang penting. Saya melindungi Curan di keluarga Lin, karena guru saya, juga karena keluarga Lin berbuat baik kepada saya. Dahulu kala, keluarga Tang saya menghadapi kesulitan. Ibu Curan memberikan bantuan kepada Anda, tanpa ragu untuk bergerak. Ini yang menyebabkan Nyonya Besar meninggal dunia ketika Curan masih sangat kecil, menemani saat-saat terakhirnya. Putri Sulung, kau sudah pulang. Di mana semua orang di rumah? Bagaimana dengan Rani? Putri kedua, apa dia baik-baik saja? Tidak ada apa-apa, katakan perlahan-lahan. Putri Sulung, putri kedua sakit. Tolong selamatkan dia. Bagaimana dengan kunjungan dokter? Apapun yang dikatakan tidak mau mendengarkan, juga tidak mau memanggil dokter. Kau cepat pergi lihatlah. Dia sudah bersikap begitu padamu. Masih peduli padanya kenapa? Dia tetap saudaraku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Kak, kau datang. Kinger, baiklah kita biarkan dokter memeriksa. Ya, jangan menangis. Jangan menangis. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkanmu. Ya, kakak. Aku tahu suami kakak ahli dalam medis. Bisakah kamu minta suami kakak membantuku? Tentu saja, yang penting adalah menjaga kesehatan dulu. Baik, jadi kamu harus patuh. Ya, aku ingin tahu obat apa yang ingin kau buat kali ini. Kalau begitu, kalian obati dulu. Aku keluar sebentar untuk beli sayur, agar bisa masak makanan enak untukmu. Tubuhmu lebih sehat dibandingkan aku. Mungkin ini karena sakit hati. Asalkan bisa tenang, ingat untuk makan tepat waktu. Kakak ipar, kakakku tidak di rumah malam ini. Dia pergi membelikanmu makanan. Kakak ipar, aku selalu tidur buruk sendirian. Bisakah kamu tinggal sebentar untuk menemaniku? Ada pelajaran di ruang kerja yang menunggu aku. Apa? Berikan perintah kepada tentara bayaran jin untuk siap sedia. Bisa mulai bergerak. Sayang, kamu di mana? Ada yang mengikutiku. Jangan takut, kamu terus saja berjalan. Aku sudah tahu ada yang tidak berniat baik. Aku sudah mengatur orang untuk melindungimu. Cepatlah. Kakak. Tidak bisa, tidak bisa. Berikan jalan. Aku ingin mati. Jika belum mati, aku akan berkelahi denganmu. Zaman sudah berubah. Akhirnya kau datang. Jangan takut, jangan takut. Itu adalah adik perempuanku. Dia adalah adik perempuanmu seayah. Tapi dia juga adik perempuanku. Aku hanya punya 2 orang kerabat. Tenang, aku tahu batasannya. Aku memberimu 2 pilihan. Entah bawa uang dan pergi dari keluarga Lin. Atau selamanya terpendam di sini. Nona kedua, kemana kau, Nona kedua? Katanya aku ada yang mau ditanyakan padamu. Apakah sudah diselidiki, kebenaran tentang bagaimana keluarga Tang dijebak tahun lalu? Ada yang menjebak keluarga Tang, sayangnya, harta negara. Aku tahu, aku ingin tahu siapa yang menjebak keluarga Tang. Orang ini sangat pintar, tidak meninggalkan jejak apapun. Tidak disangka kau juga pernah melakukan kesalahan. Ini belum dianggap kesalahan. Penyelidikanku belum selesai. Bagaimana bisa? Menurut dugaan saya, menjebak keluarga Tang hanyalah awal dari rencana orang ini. Mulai. Tuan, saya punya satu pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Mengapa Anda harus masuk penjara pada waktu itu? Dengan status Anda,
Bagaimana mungkin Anda menghabiskan 5 tahun di penjara, saat itu Anda baru mulai menyelidiki kasus Tang. Saya secara tidak sengaja menerima informasi bahwa ada kebenaran tentang kasus Tang di penjara. Ada petunjuk tentang asal-usulku juga di sana. Aku ragu-ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi menyelidiki sendiri. Penjara itu sangat berbahaya. Setiap kali aku mengikuti petunjuk dan menemukan kebenarannya, petunjuk itu terputus. Dan tampaknya korban itu masuk akal. Aku rasa ada yang sengaja menyebarkan informasi untuk memasukkanmu ke penjara. Mungkin ini untuk menjatuhkanmu. Setidaknya mereka bisa mengontrolmu selama 5 tahun. Apa artinya itu? Tentu saja ada, Tuan. Apakah kau tahu mengapa aku tidak ada saat kau keluar dari penjara? Kau masih berani membicarakannya? Membicarakannya saja sudah membuatku marah. Itu karena selama 5 tahun ini, terus ada desas-desus bahwa sang pahlawan telah mati. Aku juga seperti kamu, ditarik oleh berbagai petunjuk, mencari jejakmu di mana-mana, ingin menyelidiki kebenaran. Sekarang apakah kamu masih merasa tindakan orang ini tidak berarti? Saat itu, yang menyebarkan berita adalah Suca. Jadi aku selalu berpikir bahwa itu adalah kakek Susi yang merugikan keluarga Tangku. Namun, menurut apa yang kamu katakan, Suca pasti tidak sehebat itu. Mungkin musuh kita ada di dalam kelompok kita sendiri. Lihatlah bisnis keluarga Su. Sekarang kamu sudah menjadi kepala keluarga Lin. Ayo, aku akan membawamu melihat kantor. Teh Su ini tampaknya cukup menikmati hidupnya. Treadmill, kursi pijat. Jika kamu menandatangani kontrak dengannya, kamu akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar di Jiang Province. Tidak ada jebakan di sini, kan? Tentu saja ada, Su family milikmu. Secepat ini, aku akan menandatanganinya. Lagi pula, aku sudah hamil. Nama dan keuntungan setelah ini, semuanya untuk anak kita. Istriku, kamu hamil. Oh, baru saja hamil. Bisa dengar apa? Jangan coba-coba memanfaatkan posisi ini. Dengan mengatakannya, adakah kau benar-benar puas menjadi menantu seumur hidup? Selama itu milikmu, aku mau. Aduh, sudahlah, maksudku, apakah kamu benar-benar tidak ingin mengembalikan kejayaan keluarga Tang? Mengembalikan kejayaan keluarga Tang bukanlah hal yang sulit jika diucapkan oleh kepala 4 keluarga besar di Jiang Province. Baiklah, aku setuju. Dahulu, keluarga Tang adalah orang terkaya di Huaxia, sekarang mereka kembali dengan kuat. Namun, pewaris keluarga Tang yang enggan memberikan wawancara secara terbuka mengumumkan masuk ke keluarga Lin di Jiang Province. Pertemuan dimulai. Segera duduk di kursi utama. Aku pikir siapa ini? Sombong sekali, bikin kita menunggu lama. Ternyata adalah menantu keluarga Lin. Haha, namanya siapa ya? Oh, dia mengikuti nama istrinya, bukan? Lin Mo. Jangan bicara sembarangan. Tidak heran keluarga ini adalah yang terkuat dari 4 keluarga besar. Begitu yakin. Istri, duduklah dahulu. Jangan pedulikan dia. Siswa ini sepertinya memiliki prasangka yang dalam terhadap orang menantu. Dalam hidupku, ada 2 hal yang paling saya benci. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan sesuatu tanpa bekerja, terutama seperti kau Yang. Yang kedua adalah orang yang hidup dengan mengandalkan orang lain. Atau kalian ini semua memang tidak seperti pria sejati. Lalu, orang seperti apa yang pantas untuk kalian hormati? Yang cakap bisa menulis untuk menenangkan dunia. Yang kuat bisa menunggang kuda untuk mengatur segala sesuatu. Seperti dewa perang Beijing, Tangmu. Itulah pria terkuat di hati saya. Oh, ternyata ini adalah penggemar kecil saya. Pergi, apa yang kau bicarakan? Lihat wajahmu yang pucat itu. Masih berani menyamar jadi idolaku. Aku, teman sekelas yang pucat. Wajahmu sangat pucat, bibirmu membiru, matamu kosong. Jika tidak disiplin, kau akan hancur. Kau bagaimana ini? Kamu bicara sembarangan. Aku punya sebuah pil di sini. Ini sebagai hadiah pertemuanmu. Ah, rasanya jadi lebih ringan. Kamu masih punya, aku juga mau. Aku masih punya beberapa pil kecantikan di sini. Aku juga mau, aku juga mau. Baiklah, aku menemukan alat mereka. Dia juga hamil. Dia memiliki karya kecilnya, dong. Hari ini kamu benar-benar mengesankan. Setelah ini, sepertinya tidak ada lagi yang berani meremehkan sebutan Junsi. Mengalahkan mereka yang kecil ini pasti mudah. Sayang, bagaimana kabarmu? Anak, kita tidak punya. Lizzie, cepat ambil yang dia mau.
Aku pasti akan menyelamatkan anak kita. Aku akan membawamu untuk diobati. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Berita, 4 detik untuk menyelamatkan mobil. Dalam 3 hari, aku ingin kau cari tahu, apakah Tuan sudah punya petunjuk yang bisa mengikat kita berdua selama 5 tahun. Membuat urusan sampai ke tahap ini, hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah merencanakan lama di dalam. Dan orang ini entah suka uang, atau suka kuasa. Pasti orang yang terjebak dalam kepentingan. Lalu ada guru nasional kita, Li Tiangang, si dewa jalan setengah, dan juga ilmuwan besar, Zhang Suesen. Satu adalah pengembara bebas, satu lagi terfokus pada penelitian. Pasti bisa mengesampingkan itu. Dan juga muridku, Li Ximiang, meskipun dia tampak tidak menyukai ilmu kedokteran yang serius, namun dia adalah seorang jenius. Otaknya dipenuhi dengan metode medis aneh. Itulah sebabnya dia disebut sebagai dokter jahanam. Maka tersisa kepala biro Yunda Ma Yunfei, Zhao Huaqiang, raja bawah tanah yang memimpin dunia mafia, Chen Qiang, gubernur dari 13 provinsi, dan Li Sihai, kepala administrator dari 9 kota. Tapi ini tidak mungkin. Dia sudah berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Tidak ada alasan untuk mempertaruhkan nyawanya. Apalagi tidak ada alasan untuk mengkhianati saudara. Kalau begitu, aku akan menyelidiki 3 orang lainnya terlebih dahulu. Jika tidak ada petunjuk, bagaimana? Jika benar-benar itu adalah saudara terbaikku sendiri. Halo, meja mana yang rusak? Betapa cantiknya Wan Zai. Tenang saja, Direktur, saya pasti akan membuat Wu Dafu membawanya turun. Anda hanya perlu fokus untuk menjaga kesehatan. Tenang saja, anakku pasti akan baik-baik saja. Oh, apa dia ditangkap? Apa rencanamu selanjutnya? Identitas seseorang akan terungkap. Kemungkinan hanya satu. Aku yang tahu tentang tanda-tanda itu. Jangan bikin aku tertawa. Tentu saja ini sudah diketahui oleh pengurus Sihai. Dia juga saudaraku yang baik. Sayang, jangan langsung mengambil kesimpulan. Mungkin masih ada orang lain. Benar atau tidak? Apakah Yang Mulia Raja Tentara tahu? Ada perintah apa dari Yang Mulia Raja Tentara? Kamu menggunakan perintah ketertelan untuk Fang. Yang Mulia Raja Tentara mencurigai saya. Saya hanya ingin tahu jika Anda bisa mengalahkan Zheng Qinger. Ringan atau berat, kuat sendiri. Percaya atau tidak, itu tergantung pada Yang Mulia Raja Tentara untuk menentukan kemenangan. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan merasa puas dengan Ling Bao. Maksudku sekarang, kawan lama masih seberang ini marah-marah. Duduk. Tentu saja aku percaya padamu. Aku mengundangmu kali ini, hanya ingin membantuku menyelidiki siapa lagi. Apakah kamu punya petunjuk? Belakangan ini, aku juga mendengar banyak orang mengatakan bahwa Raja Perang sudah mati. Awalnya aku mengira ini hanya sebuah rumor kecil, tapi sekarang terlihat, memang perlu penyelidikan lebih mendalam. Mungkin ada satu orang yang memiliki jawaban yang aku inginkan. Tak kusangka, orang yang dulu berkuasa di Jiang Provinsi, sekarang sudah kehilangan semua arogansinya. Mau bunuh atau potong? Cepatlah, jangan buat saya terlambat untuk reinkarnasi. Kamu cukup terburu-buru. Saya tanya, siapa yang melindungi kamu di belakang? Siapa yang menyuruhmu bertindak sembarangan di sungai? Siapa yang menyuruhmu menjebak keluarga Tang? Dan siapa yang menyuruhmu menyebarkan berita? Rahasia keluarga Tang ada di penjara. Oh, aku masih bingung di dalam hati. Pertanyaanmu ini, hatiku jadi paham banyak. Jangan bilang tidak. Bukankah kamu membutuhkanku untuk melindungi keluargamu? Hahaha. Istri dan anak-anakku sudah dilindungi oleh orang lain. Tidak perlu kamu. Lihatlah siapa aku. Ayah, kamu memang tidak mati ya? Ayah, adik. Kamu benar-benar mengabaikan hewan ini. Orang terhormatmu melindungi istri dan selirmu seperti ini. Aku melindungi mereka. Tapi kamu malah memarahiku. Dan bahkan masih ingin melindungi orang terhormatmu. Ayah bilang Wang akan membiarkan kita pergi. Kau hanya perlu mengungkapkan latar belakangnya. Kita tidak akan ikut campur lagi, Ayah. Tuan Lin Wang, aku telah menemukan semua orang yang menyebarkan 3 rumor. Yang terkait dengan tempat berkumpul. Dia adalah orangnya.
Li Sai, kau adalah mata-mata itu. Raja tentara bukan aku. Jangan berpura-pura. Baik. Selama bertahun-tahun, saudara, kau malah mencurigai aku. Terlalu mengecewakan. Baik. Aku akan membunuhmu besok. Tarik dia ke bawah. Baik. Ya, ya. Tuan Tangbo, kau ini orang yang serius. Hahaha, baik. Terlalu bagus. Tanpa Buddha. Kita masih bisa membuat Buddha. Pertunjukan kali ini benar-benar sangat istimewa. Saya akan mengangguk. Ayo, Tuan. Salah, saya mau mengundang semua yang berpengaruh. Saya mau semua orang terlibat, ini penting. Oh, Tuan Tang, Anda datang? Silakan, silakan. Silakan duduk, ayah. Tuan Chen berkata dengan sangat terbuka tentang jamuan Hongmen. Sungguh membuat Tang merasa diperhatikan. Ah, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa disebut jamuan Hongmen? Ini hanyalah jamuan keluarga kecil. Tuan Raja Perang sebelumnya sangat baik kepada bawahannya. Tidak berani lupa, bawahan. Datang, datang, silakan duduk. Lihatlah, anak itu terlalu sombong. Bahkan sampai pada titik ini masih berani datang sendirian. Sepertinya sudah mengurangi kewaspadaan terhadap Presiden Wei. Persiapkan untuk menyiapkannya dengan baik. Dia sudah pengangguran. Hari ini harus ditahan. Hahaha, Tang Zong. Tang Zong tidak menjamu dengan baik ya? Dengar-dengar, Tang Zong sebelumnya menjadi menantu di keluarga Lin dan sempat ditampar. Apa itu benar? Dan istri Tang Zong hampir saja mengalami sesuatu. Mungkin Ibu Lin melakukannya secara sukarela. Hahaha. Maaf ya, Tang Zong. Seperti Anda yang penting ini memang lebih teliti. Maka biarkan anjing di rumahmu menjaga mulutnya. Bahkan berani mencaci kami. Kau hanya seorang menantu kecil dari keluarga Lin. Membiarkanmu menghadiri pesta seperti ini, itu sudah memberi wajah kepada keluarga Lin. Benar-benar memandang diri sendiri sebagai sesuatu ya. Para, kalian salah paham nih. Ini bukanlah raja perang biasa. Ini adalah raja perang legenda kita dari utara. Menjadi menantu hanyalah hobi beliau. Mari kita minta raja perang untuk berbagi pengalaman menjadi menantu. Ternyata, pengkhianat kakek adalah hehehehe. Baru sadar sekarang. Selesai sudah. Kamu sekarang hanya sekadar tentara yang hancur. Seorang jenderal botak, seorang raja tentara tanpa pasukan, seekor semut yang bisa dipatahkan kapan saja oleh anjing. Hahaha. Kamu pikir masih akan ada yang datang membantumu? Kamu bukan lagi raja tentara 5 tahun yang lalu. Kamu sudah masuk penjara. Sangat lucu. Selama 10 tahun ini, setiap hati saya. Hari ini akhirnya saya menunggu kesempatan ini. Kau benar-benar bisa bersabar. 10 tahun, setiap hari saya selalu memikirkan diri saya sendiri. Setiap langkah, saya tidak pernah salah. Tapi bagaimana denganmu? Ternyata di luar rencanaku. Aku pikir kau akan tetap berada di dalam seperti lalat selama 10 tahun. Namun, ketika aku membayangkan kau adalah seorang komandan tentara, kau telah bebas dari penjara. Tetapi kau tidak membalas dendam. Malahan, kau pergi untuk menjadi sesuatu yang disebut reruntuhan. Semua orang. Saya ada urusan di rumah. Mohon ganti rugi dulu. Meskipun kau mengganggu rencanaku. Tapi hasilnya tetap tercapai. Bawa dia dan cabutkan kedua kakinya. Untuk melampiaskan amarah. Berhenti. Siapa yang berani menggerakkan diri ke arah Ming Wang, Li Sihai? Mengapa kau di sini? Bagaimana aku bisa mengerti? Bukankah kau telah berhasil kabur dari Tang Mulian? Ah, aku mengerti. Kakak, kau kabur, kan? Aku sebenarnya sedang merencanakan untuk menyelamatkanmu. Ternyata kakak masih sombong juga. Maafkan aku, kakak. Tidakkah kau bisa membantuku? Sekarang jiwamu sudah berada di bawah kendali Kaisar. Jika kita bergabung, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kakak, sialan. Sungguh konyol, kau itu siapa? Li Sihai, aku tidak mengerti. Mengapa kau begitu setia pada orang ini? Apa manfaatnya dia bersikap begitu padamu? Apakah kamu belum menyadarinya?
Ini adalah sebuah permainan yang aku dan Raja Perang mainkan bersama. Tujuannya adalah untuk menjebak situasi yang tersembunyi di dekat Raja Perang. Sekarang semua situasi itu telah kamu bunuh. Bahkan kerabat terdekatmu telah aku bunuh dengan cara yang menyakitkan. Apakah kamu puas? Begitu. Karena mereka sudah mati, kita akan membunuhnya. Mulai sekarang. Kamu yang mengatur strategi, aku yang jadi pengelola. Hahaha. Kita berdua adalah saudara yang sehidup semati. Sedangkan kamu hanyalah anjing yang mengharapkan keuntungan. Pembantaian yang tak kalah, hari ini kamu akan mengkhianati Tang Bu, besok kamu mungkin akan mengkhianati saya. Apakah kamu belum mengerti? Ini adalah sebuah drama yang saya mainkan bersama Raja Perang. Siapa sebenarnya yang bersembunyi di samping Raja Perang? Hahaha. Baiklah. Kamu kira hanya kamu yang bisa bingung. Ada apa lagi? Panggil orang untuk bawa Lin Chuan itu. Perempuan hina itu bawa ke sini. Saya. Kita perempuan melakukan hal yang memalukan. Selama bisa mengendalikan kamu. Lihatlah kepribadian kita di desa Tang. Jangan bergerak, keluarkan jumlah kata yang kau miliki. Tuan Tang. Bukan hanya keluarga Lin yang memiliki mata-mata saya. Keluarga Tang juga ada. Kau pikir informasi ini bocor bagaimana? Bagaimana mungkin wanitamu begitu mudah saya tangkap? Saya. Segala sesuatu di sekitarmu adalah milik saya. Nah, pertunjukan hari ini hanya akan berfokus pada laporan. Kita akan melanjutkannya di kehidupan berikutnya. Kamu masih malu-malu, datanglah ke sini. Jangan lupa, istrimu masih ada di sini bersamaku. Ah, kudengar istrimu sedang hamil. Kudengar dari panglimamu bahwa efek dari obat penjaga kehamilanmu cukup bagus. Kamu bilang aku harus. Atau harus bergerak ke anakmu dulu. Wanita harus jujur. Siapa yang bisa mengendalikanmu? Aku tidak peduli sejuk tidaknya. Sejuk hahaha. Jangan gerak. Terlalu lucu, kau masih bisa tertawa? Ya, kau tahu tidak, makna dari menyembunyikan selama ribuan tahun. Kelemahan yang begitu jelas, begitu terungkap, sembunyi akan terungkap sendiri. Tapi dia tetap membawanya. Tahu kenapa? Saya tidak tahu. Saya juga tidak tertarik untuk tahu. Tapi kamu harus tahu, karena di bawah gelang itulah yang sebenarnya bisa membedakan identitas seseorang. Tapi itu lantas bagaimana? Jadi saya tidak bilang, biarkan kamu mencari orang yang tidak memiliki tanda di pergelangan tangannya. Silakan cari. Kau sudah menutup pintu kan? Keuntungan bermain drama ini adalah untuk membuatmu senang. Kemarin malam, saat kau mabuk, aku sudah menyadarinya diam-diam. Itu Chen Qiang. Sekarang, masih ada kartu tersembunyimu. Hahaha. Tang Wen, kau tahu tidak, yang paling ku benci dalam hidupku adalah dirimu. Kau tahu tidak, kau lebih unggul dariku. Pikiranku. Usiaku juga jauh lebih tua darimu. Mengapa? Mengapa aku harus bekerja di bawah seorang pemuda sepertimu? Bekerja keras untukmu. Aku tidak terima. Mengapa? Mengapa kau membawaku dari luar? Apakah kamu tahu? Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi merasa bahagia. Aku akan menahan, karena hatiku sudah terpenuhi. Hanbo, aku membencimu. Diam. Bahkan jika aku jadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dokter Qiu, melihatmu seperti ini. Mungkin memang kesalahan. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Dia sudah terikat oleh setan batin. Ini mungkin baginya sebuah pembebasan. Oh ya istri, kenapa kamu dibawa ke sini? Saya juga tidak tahu. Saya hanya ingat saat itu semua orang di rumah sudah pergi. Saya dibawa dan dipindahnya tanpa sadar. Tidak ada yang ada di rumah. Di manakah Tuan Lao? Nanti Tangmu akan mewarisi harta keluarga. Jadi biarkan dia menikah dengan Tuan. Sayang kecil. Tidak hanya keluarga Lin milikmu, kami juga bermain drama.